Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, coba kita baca di sini soalnya. Sini dia bilang, sebuah variabel acak diskrit X memiliki distribusi pasang dengan rata-rata mu. Jika probabilitas X sama dengan 8, itu sama dengan probabilitas X sama dengan 9, maka probabilitas X ini di antara 4 sampai 10 itu sama dengan berapa? Oke, nah ini nggak soal cerita, jadi harus ini gampang gitu. Jadi maksudnya kayak udah dikasih tahu gitu, ini diketahuinya apa gitu. Nah, di sini dia langsung ngasih tahu kalau misalkan si variabel acak X itu distribusi pasang dengan rata-ratanya mu. Oke, nah berarti kan aku bisa tulis kayak gini ya. Aku bisa tulis kayak gini, berarti kan X itu berdistribusi pasang dengan rata-ratanya mu. Yang mana mu-nya di sini dia belum kasih tahu ya. Oke, terus di sini diketahui apa lagi? Diketahui probabilitas X sama dengan 8 itu sama dengan probabilitas X sama dengan 9. Oke. Probabilitas X sama dengan 8 itu sama dengan probabilitas X sama dengan 9. Oke. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya, maka probabilitas X di antara 4 sampai 10 itu apa? Oke. Nah, sebelum aku masuk ke sini, ke yang ditanya, coba kita bedah dulu dari sini. Oke, di sini kan kita belum dikasih tahu ya parameter mu-nya tuh apa. Dan pastinya ya kita bisa dapat dari si diketahui ini. Nah, ini bisa kita bedah nih. Dari PDF Poisson tuh kayak gimana? PDF Poisson. Probabilitas X sama dengan X. Itu sama dengan kayak gimana? Pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Gini ya. Oke. Nah, yaudah. Berarti probabilitas X sama dengan 8 kayak gimana? Berarti kan probabilitas X sama dengan 8. Ntar ini aku pinggirin dulu dah. Berarti kan probabilitas X sama dengan 8 itu kan jadi pangkat min mu dikali mu pangkat 8 per 8 faktorial. Gini ya. Habis itu sama dengan pangkat min mu dikali mu pangkat 9 per 9 faktorial. Oke, gini ya. Oke, ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Habis itu sisa mu pangkat 8 per 8 faktorial sama dengan mu pangkat 9 per 9 faktorial. Oke, nah ini mu-nya kita bikin jadi satu ruas ya. Berarti kan jadi mu pangkat 9 per mu pangkat 8 sama dengan 9 faktorial per 8 faktorial. Gini ya. Oke. Nah, mu pangkat 9 per mu pangkat 8. Berarti kan jadi mu pangkat 9 dikurang 8 ya. Berarti jadi mu aja. Berarti kita dapat mu-nya sama dengan ini 9 faktorial dibagi 8 faktorial. Ini kan kalau misalnya kita panjangin jadi kayak gini ya. 9 faktorial 9 dikali 8 faktorial gini kan per 8 faktorial. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi sisa 9 aja. Jadi mu-nya sama dengan 9 gitu. Udah deh dapat mu-nya. Ya oke, coba sekarang kita tulis ulang. Berarti variabel acak kita itu Poisson dengan mu-nya itu 9. Atau bisa disebut lambda juga ya. Karena kan Poisson itu min-nya itu si lambda. Poisson dengan parameternya ini 9. Oke. Nah, terus yang ditanya apa? Sekarang kita masuk ke yang ditanya. Yang ditanya itu probabilitas X-nya itu diantara 4 sampai 10. Gini. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kalian jabarin ya. Bisa dijabarin jadi kayak probabilitas X sama dengan 5 ditambah probabilitas X sama dengan 6 dan seterusnya sampai probabilitas X sama dengan 10. Sebenarnya bisa kayak gini ya, manual terus dicari
satu-satu gitu. Probabilitas X sama dengan 5-nya berapa sampai probabilitas X sama dengan 10. Coba kan ini banyak banget ya. Kita pakai tabel aja gitu. Coba kalau misalnya kita pakai tabel berarti di sini kita ngejabarinnya kayak gimana? Kita ngejabarinnya kayak gini. Oke, coba perhatiin ya. Ini kan berarti sama aja kayak probabilitas X lebih kecil sama dengan 10 dikurang sama probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 gini. Benar gak? Ya kan? Kan probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 itu kan berarti probabilitas X sama dengan 4 ditambah probabilitas X sama dengan 3 sampai 0 ya kan. Yang mana itu ya udah persis kayak kita cari di sini. Ya kan? Gitu. Jadi ini sisanya, ini kalau misalkan kita jabarin itu sisanya ya ini gitu. Nah ya udah sekarang kita pakai tabel statistik. Coba sekarang kita buka tabel Poisson ya. Tabel Poisson. Wait, mana Poisson? Oke. Poisson di sini tadi mu kita kan berapa? Mu kita 9 ya. Kita cari buat yang mu-nya 9. Oke. Nah, ini ya, mu-nya 9. Mu-nya 9. Terus tadi kita nyari R-nya buat yang berapa sama berapa? 10 sama 4. 10 sama 4. Oke. Buat yang 10 berarti itu yang ini ya. 0,7060. Habis itu buat yang X lebih kecil sama dengan 4 itu berarti ini ya. Berarti ke sini 0,0550 gini. Oke. Nah, BTW kalau misalnya kalian belum bisa baca tabel, ini tuh buat ngitung ini. Probabilitas X lebih kecil sama dengan X gitu. Nih, jadi kita tuh ngitung ini gitu. Jadi misal ini ya, ini tuh kita ngitung probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 untuk lambdanya 9. Jadi cara baca tabel tuh kayak gitu. Oke. Nah ya udah. Kita dapat ya nih 0,7060 sama 0,0550. Oke, ya udah langsung tulis aja. Ini kan berarti jadi sama dengan 0,7060 dikurang 0,0550. Gini, yang mana ini sama dengan 0,651. Ya udah deh, selesai. Dapat. Jadi probabilitas X di antara 4 sampai 10 itu sama dengan 0,651 gitu. Oke, coba kita baca soalnya. Di sini dia bilang, di sebuah taman safari diketahui bahwa 0,5% mobil berasal dari Lampung. Gunakan pendekatan yang sesuai. A. Untuk menentukan probabilitas bahwa dari sampel acak 80 mobil, paling banyak 2 mobil berasal dari Lampung. Oke, dari yang A dulu deh. Kita disuruh nentuin probabilitas bahwa dari sampel acak 80 mobil, paling banyak 2 mobil itu berasal dari Lampung. Oke, di sini berarti kita ngomongin ini ya, probabilitas mobilnya itu berasal dari Lampung. Nah ya udah, berarti kan kita definisiin dulu X itu apa sih? X-nya ini kan berarti kejadian bahwa mobil ini berasal dari Lampung. Oke, nah terus di sini kita definisiin distribusi apa? Berarti kan kayak di sini kita ngitung probabilitas mobilnya berasal dari Lampung atau enggak gitu kan. Yang mana itu berarti 2 output. Apakah dia berasal dari Lampung atau bukan dari Lampung gitu. Ya udah, berarti ya udah easy. X-nya ini distribusi binomial gitu. Binomial dengan parameternya apa aja? Oke, pertama untuk N-nya ini bakal disebut di A. A-nya ini 80 mobil ya. Menentukan probabilitas bahwa dari sampel acak 80 mobil, berarti N-nya sama dengan 80. Terus si P-nya ini kan berarti probabilitas bahwa mobilnya ini berasal dari Lampung ya. Nah, di sini diketahui bahwa 0,5% mobil itu berasal dari Lampung. Yaudah deh, langsung ketahuan berarti P-nya sama dengan ini 0,5% alias kalau didesimalin 0,005 ya. P-nya 0,005 gini. Oke. Nah, terus di sini dia tanya apa?
probabilitas bahwa paling banyak 2 mobil berasal dari Lampung. Berarti kita nyari apa? Probabilitas kalau paling banyak 2 mobil, berarti kan maksimal 2 ya. Kita mau dia nggak lebih dari 2. Jadi X kurang dari sama dengan 2 gini. Oke. Nah, normally kalau misalnya kita pakai distribusi binomial terus angkanya kecil begini, ini kan tinggal kita jabarin ya guys. Probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi kan ini kalau misalkan kita hitung manual pakai PDF binomial, kan jadi kayak gimana? Coba, probabilitas X sama dengan 2. Di sini berarti kan jadi sama dengan 2 dari N-nya berapa? N-nya 80. Nah, ini kan ribet ya? Ya kan? Habis itu N-nya 80. Terus ini berarti kan 0,005. Terus dipangkat 2, terus ini berarti 1 dikurang 0,005 dipangkat 78 gini ya, gini. Nah, ini kan ribet gitu. Oke. Nah lihat ini kan ribet ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini sih belum ribet ya. Tapi kalau misalkan ditanya misal probabilitas X-nya sama dengan 60 gitu. Misal. Maksud kita ya udah kita nyari kombinasi 60 dari 80 dan seterusnya gitu. Ini kan perhitungannya ini ribet banget. Terus kalau misalnya kita pakai tabel itu juga nggak bisa karena kalau pakai tabel itu terbatas, nggak nggak semuanya ada gitu. Coba kita lihat nih. Nih, kalau misalkan binomial ini dia cuma nyampe 20 aja. Nah, udah lebih dari itu nggak ada lagi di sini, nggak ada di tabel gitu. Nah, kalau misalkan untuk N yang sangat besar, itu kita bisa pakai pendekatan distribusi Poisson. Nah, pendekatannya kayak gimana? Oke, coba ini aku hapus dulu. Nah, pendekatannya itu kayak gimana? Di sini jadi X berdistribusi Poisson dengan parameternya itu N dikali P. Nah, N dikali P di sini berarti berapa dikali berapa? 80 dikali 0,005 ya. Oke, 80 dikali 0,005. Yang mana ini tuh sama dengan 0,4. Oke. Yaudah, jadi intinya sekarang kita dengan pakai pendekatan Poisson, variabel acak kita itu jadi distribusi Poisson dengan parameternya itu 0,4 gitu. Yaudah, kita jadi ngitungnya pakai distribusi Poisson aja. Oke, coba kita hitung ulang ya. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 2 sama dengan ini bla 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 bla. Oke. Ini kita lanjutin. Ini kan berarti probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 0. Gini ya. Oke. Nah, yaudah kita hitung satu-satu. Dari yang probabilitas X sama dengan 2 dulu. Coba. Probabilitas X sama dengan 2. Gini. Ini kan berarti jadi sama dengan ya pangkat min mu-nya kan 0,4 tadi kan. Habis itu ini 0,4 pangkat 2. Terus per 2 faktorial gini ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini kalau di kalkulator ini hasilnya berapa nih? Ini hasilnya ya pokoknya segitu ya. Terus ini dihitung sama kayak gini. Ini juga dihitung sama kayak gini. Terus dijumlahin. Yang mana nanti hasilnya bakal jadi sama dengan 0,992 gini. Atau enggak, karena di sini formatnya udah X lebih kecil sama dengan 2, kalian seharusnya udah bisa pakai tabel statistik ya. Coba di sini kita pakai tabel Poisson, dimana si lambdanya ini berarti 0,4 ya, lambdanya 0,4 terus itu R-nya 2. Oke, ketemu ya nih. Lambda 0,4 terus R-nya 2. Nih, 0,9921. Oke. Beda dikit lah ya. Ya kan, harusnya lebih akurat pakai tabel sih malah.
Oke, kalau pakai tabel langsung aja 0,921 gitu. Jadi deh, jadi dapat probabilitas X lebih kecil sama dengan 2 itu sama dengan 0,9921. Oke, itu buat yang A. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang B. Untuk menentukan, ulang. Gunakan pendekatan yang sesuai untuk menentukan probabilitas bahwa dari sampel acak 120 mobil, sedikitnya 5 mobil berasal dari Lampung. Oke. Nah, udah ya, ini pokoknya jelas kita pakai pendekatan distribusi Poisson ya, karena ini gede banget N-nya. N itu 120. Nah, yaudah, berarti buat yang B ini parameter distribusi Poissonnya kayak gimana? Berarti X ini berdistribusi Poisson dengan parameternya itu N kali P, dimana tadi N itu berapa? N itu 120 ya, dan P nya masih 0,005 ya. N nya 100 berapa tadi, 20 dikali 0,05 yang mana ini tuh sama dengan 0,6 gini. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu probabilitas sedikitnya 5 mobil berasal dari Lampung. Sedikitnya 5 berarti minimal 5 gitu kan. Berarti kita mau dia lebih besar sama dengan 5 gitu. Probabilitas X nya ini lebih besar sama dengan 5 gitu. Yang mana ini kan gak mungkin ya kita jabarin gitu. X sama dengan 5 ditambah X sama dengan 6 dan seterusnya. Jadi di sini kita pakai komplemennya aja. Jadi ini sama dengan 1 dikurang probabilitas X lebih kecil sama dengan 4. Oke. Lagi-lagi ini probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 bisa kalian jabarin manual. Jadi probabilitas X sama dengan 4 ditambah probabilitas X sama dengan 3 dan seterusnya sampai probabilitas X sama dengan 0. Tapi di sini kita pakai tabel aja ya. Kita langsung pakai tabel aja. Ini kan jadi 1 dikurang probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 di sini. Ini dengan lambdanya itu 0,6 ya. Berarti yang ini ya. Yang ini. R-nya 4 terus lambdanya 0,6. Nih. 0,9996. Oke, 1 dikurang 0,9996. Yang mana ini sama dengan 0,0004. Selesai deh. Jadi probabilitas X lebih besar sama dengan 5 itu sama dengan 0,0004 gitu.